Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak pada mata pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Iya, kita akan mengulas lagi materi pada pertemuan kemarin karena masih banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu artinya kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode pemfaktoran. Kemudian ada metode melengkapkan kuadrat. Yang terakhir ada metode rumus kuadratik. Untuk mempermudah pemahaman mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat, marilah kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menyelesaikan persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini akan menghasilkan nilai X yang sama jika kita kerjakan dengan menggunakan ketiga metode. Untuk metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Konsep untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran, berarti kita cari bilangan berapa kali berapa hasilnya yang belakang. Kalau di sini berarti negatif 4. Sedangkan kalau ditambahkan hasilnya yang tengah, kalau di sini berarti 3. Coba kita abaikan dulu negatifnya. Kita pikir bilangan berapa kali berapa ya yang hasilnya 4. Ternyata ada 2 kemungkinan, yaitu 4 kali 1 atau 2 kali 2. Tapi ingat, di sini kita juga harus memikirkan bahwa kalau ditambahkan hasilnya 3. Jadi yang mendekati itu 4 kali 1. Karena nanti salah satu tandanya adalah negatif. Kenapa? Karena negatif 4 itu kan kemungkinannya bilangannya positif kali negatif atau negatif kali positif. Tidak mungkin positif-positif atau negatif-negatif. Bisa difahami ya? Sekarang kita perhatikan yang tengah. Karena yang tengah itu positif 3X, berarti yang kita kasih tanda positif itu angkanya yang besar. 4 sama 1 kan besar 4. Berarti yang 4-nya positif, yang satunya negatif. Kalau nanti kita temui persamaan kuadrat yang tengahnya negatif, berarti yang banyak angka yang besar dikasih negatif, angka yang sedikit dikasih positif. Jadi tergantung itu juga. Sehingga kita peroleh 4 dikali negatif 1. Hasilnya negatif 4. Sedangkan 4 ditambah negatif 1 itu hasilnya 3. Kenapa kita tidak pakai yang 2 kali negatif 2? Karena kalau 2 kali negatif 2 itu betul hasilnya negatif 4. Tapi kalau kita tambahkan, berarti 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya bukan 3. Hasilnya kan 0. Jadi tidak memenuhi persamaan kuadrat yang diminta. Oke, bisa diterima ya. Sehingga pemfaktorannya X plus 4 dikali X min 1. 4-nya kita masukkan dan negatif 1-nya. X kuadrat itu kan kalau difaktorkan jadinya X dikali X. Untuk yang berapa kali berapa ketemunya negatif 4 kan tadi kita sudah bahas, yaitu 4 dikali negatif 1. Kalau ditambahkan kan hasilnya 3. Jadi pemfaktorannya X plus 4 dikali X min 1. Untuk pemfaktoran yang pertama, kita punya X plus 4 sama dengan 0. 4-nya pindah ruas ke kanan, jadi negatif 4. Sehingga kita peroleh X-nya negatif 4. Untuk yang kedua, kita punya X min 1. Min 1 pindah ruas ke kanan jadi 1.
sehingga kita punya X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0 ada 2, yaitu X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Untuk yang kedua, kita selesaikan dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat. Jika kita selesaikan dengan metode melengkapkan kuadrat, langkah pertama kita pindah ruas dulu negatif 4-nya ke ruas kanan sehingga menjadi 4. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat plus 3X sama dengan 4. Berikutnya, untuk ruas kiri dan ruas kanan itu dua-duanya kita tambahkan dengan kuadrat dari setengahnya angka di depannya X. Karena di sini di depannya X angkanya 3, berarti kita tambahkan kuadrat dari setengah kali 3. Ruas kiri dan ruas kanan, keduanya ditambahkan dengan kuadrat dari setengah kali 3. Setengah kali 3 itu hasilnya kan 3/2. 3/2 kalau dikuadratkan menjadi 9/4. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 9/4. Berikutnya, untuk yang ruas kiri kita faktorkan. X kuadrat plus 3X plus 9/4 itu difaktorkan menjadi X plus 3/2 dikali X plus 3/2. Kenapa seperti itu? Seperti yang kita bahas pada metode pemfaktoran, berarti kita cari berapa dikali berapa, hasilnya 9/4, kalau ditambahkan hasilnya 3. Berarti kan angkanya 3/2. 3/2 kali 3/2 kan 9/4, sedangkan 3/2 ditambah 3/2 itu hasilnya 3. Berikutnya untuk ruas kanan itu kita punya 4 ditambah 9/4. 4 ditambah 9/4 karena penjumlahan pecahan berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Berarti penyebutnya dibuat 4. Kenapa ketemunya 16? Karena kita cari berapa dibagi 4 hasilnya 4. Berarti kan 16 ya. 16/4. Kemudian kita jumlahkan 16 tambah 9 kan hasilnya 25. Berarti jadinya 25/4. Ingat, penjumlahan pecahan penyebutnya kalau sudah sama jangan dijumlahkan, tetap ditulis seperti sebelumnya. Sehingga kita punya X plus 3/2 kuadrat sama dengan 25/4. Berikutnya, ruas kiri dan ruas kanan keduanya kita akar. Kenapa? Untuk menghilangkan kuadratnya. Supaya kuadratnya hilang, kita akarkan. X plus 3/2 kuadrat itu kalau diakarkan kan kuadratnya hilang, jadi tinggal X plus 3/2. Sedangkan yang ruas kanan 25/4 kalau kita akarkan itu hasilnya plus min akar 25/4, yaitu plus min 5/2. Mungkin banyak yang tanya, Bu, kenapa ada tanda plus minnya? Karena nanti kalau kita hitung positif 5/2 dikali positif 5/2 hasilnya kan 25/4. Begitu juga kalau angkanya negatif, yaitu negatif 5/2 kali negatif 5/2. Negatif kali negatif kan hasilnya positif. Jadi sama-sama menghasilkan 25/4. Jadi hasilnya ada 2, yaitu positif 5/2 dan negatif 5/2. Kemudian kita hitung satu persatu. Yang pertama kita hitung dulu X plus
plus 3 per 2 sama dengan 5 per 2, positif 5 per 2. X-nya berapa? Ya, kita lanjutkan. 3 per 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif 3 per 2. Sehingga kita punya dikurangi 3 per 2, itu hasilnya 5 per 2 dikurangi 3 per 2, hasilnya 2 per 2. Oh, 2 per 2 ternyata sama dengan 1. Jadi X-nya yang memenuhi yaitu 1. Untuk opsi yang kedua, kita pakai yang negatif. Berarti kita punya X plus 3 per 2 sama dengan negatif 5 per 2. 3 per 2-nya pindah ruas ke kanan, jadi negatif 3 per 2. Jadi di sini kita hitung negatif 5 per 2 dikurangi 3 per 2. Min 5 dikurangi 3, berarti negatif 8 per 2. Negatif 8 dibagi 2 berapa? Oh, ternyata hasilnya negatif 4. Jadi X yang memenuhi yaitu negatif 4. Sehingga setelah kita hitung pakai metode melengkapkan kuadrat, hasilnya sama, yaitu X yang memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0, ada 2, yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 4. Mungkin ada yang tanya, Bu, kok kebalik? Yang tadi kan negatif 4 dulu baru 1. Ya, sama aja. Jadi intinya ada 2 angka yang memenuhi persamaan kuadrat tadi, yaitu 1 atau negatif 4. Untuk yang ketiga, kita gunakan metode rumus kuadratik atau biasa disebut juga dengan rumus ABC. Rumusnya X1 2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi untuk metode ini, langkah pertama kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A kita ambil dari angka di depannya X kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Di depannya X kuadrat, oh, tidak ada angkanya, berarti A-nya 1. Sedangkan B itu angka di depannya X. Kalau di sini di depannya X, angkanya 3, berarti B-nya 3. Sedangkan C itu angka yang tidak ada X-nya, kita sebut dengan konstanta. Di sini konstantanya berapa? Oh, negatif 4. Angka yang sendirian ya, jadi C-nya negatif 4. Kemudian A, B, C kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu rumus X1 2 sama dengan min B, karena B-nya 3 berarti jadinya negatif 3 plus min akar B kuadrat, B-nya 3 berarti jadi 3 kuadrat min 4, 4-nya memang dari rumusnya ya, dikali A-nya 1, C-nya negatif 4, kemudian per 2A, A-nya 1, berarti 2 kali 1. Kita lanjutkan lagi, kita kuadratkan 3-nya. 3 kuadrat hasilnya 9. Kemudian negatif 4 dikali 1, itu hasilnya kan negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 4, itu hasilnya positif 16. Jadi kita punya X1 2 itu sama dengan min 3 plus min akar 9 plus 16 per 2 kali 1, 2. Lanjut, 9 ditambah 16 hasilnya 25. Jadi kita punya X1 2 sama dengan negatif 3 plus min akar 25 per 2. Akarnya 25 berapa? Oh, hasilnya berapa? 5 ya. Jadi kita punya X1 2 itu sama dengan min 3 plus min 5 per 2. Akarnya 25 itu bisa positif, bisa negatif. Di situ sudah ada plus min, jadi sudah cukup. Jadi kita punya X1 2-nya min 3 plus min 5 per 2. Kita hitung untuk X1-nya dulu. X1 sama dengan negatif 3 plus 5 per 2. Berarti X1-nya kita pakai yang positif 5.
Min 3 ditambah 5 hasilnya 2. 2 per 2 hasilnya 1. Jadi untuk X1-nya sama dengan 1. Untuk X2-nya kita pakai yang negatif 5. Berarti X2 sama dengan negatif 3 min 5 per 2. Negatif 3 min 5 itu hasilnya negatif 8 per 2. Negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Jadi X1-nya 1 atau X2-nya ada negatif 4. Mungkin ada yang tanya gini, kok ada X1, X2 itu maksudnya apa? X1, X2 itu cuma penamaan untuk membedakan bahwa di sini ada 2X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, yaitu 1 atau negatif 4. Oke guys, sudah cukup ya penjelasan saya mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan metode rumus kuadratik. Untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut yang saya tampilkan ini. Kemudian foto dan kirimkan melalui akun Edmodo kalian masing-masing. Saya tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.